Ya, jadi materi hari ini adalah pembahasan soal-soal bab 4 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, jadi mungkin dalam pembahasan ini akan sedikit mereview beberapa teori ya yang saya berikan dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Oke, kita mulai saja ya. Pembahasan soalnya. Ya, kembali ke tadi, slide-nya tadi ya. Ya, saya coba ini ya, soal nomor 2 dulu ya. Jadi sebuah beban 5 kg gitu ya, dipasang pada ujung pegas dengan konstanta pegas 20 kg per meter. Ya, dan terjadi gerakan osilasi pada bidang horizontal. Jadi di sini M-nya 5 kg ya. M 5 kg. Terus kemudian K-nya itu 20 kg per meter. Ya, osilasi dalam bidang horizontal. Terus ini tidak ada gesekan, gitu ya. Ya, tidak ada gesekan. Terus pertanyaannya adalah hitung besar energi dari beban ini dan kecepatan maksimum beban jika amplitudo 2,5 cm ya, amplitudonya itu ya. Terus yang B kecepatan beban saat posisinya X1,5 cm ya, terus kemudian yang C energi kinetik dan potensial saat posisi benda itu 1,5 cm. Oke ya. Jadi yang diketahui adalah massa 5 kg, konstanta pegas 20 kg per meter, sama tadi amplitudo ya. Amplitudenya dalam satuan senti. Nanti perlu kita ubah ke meter. Berarti kalau 2,5 cm berarti nanti sekitar 0,025 meter ya. Kira-kira gitu ya. Nah itu, terus pertanyaan pertama itu adalah energi. Ya, ada Pak. Yang pertama ya, jadi tanya energi. Jadi kalau energinya itu adalah setengah. Jadi kalau tanya energi berarti kan ada dua nih, ada energi kinetik, ada energi potensial ya. Mungkin maksudnya ini adalah energi keseluruhan ini ya, energi total. Kalau energi total berarti kan apa? Setengah KA kuadrat gitu ya. Jadi kita hitung aja. Setengah K-nya 20 ya, amplitudenya berapa? 2,5 cm gitu ya. Ya, jadi itu oke ya. Tuh, jadi nanti untuk pertanyaan pertama nanti kita hitung pakai rumus setengah K A kuadrat ya, A kuadratnya itu. Kemudian selain pertanyaan itu ada lagi ini, kecepatan maksimum beban ya. Jika amplitudenya 2, oh ya. Jadi kalau kecepatan maksimum nanti tinggal ini aja, tinggal kita gunakan rumus omega kali A gitu aja ya. Omeganya nanti kita cari. Ya, yaitu omega itu adalah akar apa itu? Akar K per M gitu ya. Itu. Kemudian kalau yang B kecepatan beban saat posisinya, atau saya tulis saja ya biar nanti nggak bingung ya. Ini sebentar saya stop dulu lah. Langsung main ke whiteboard aja ya. Share whiteboard aja deh. Oke ya, jadi ini. Jadi yang pertama tadi diketahui ya, nomor soal pertama ini ya. Catat saja soal. Jadi yang pertama ini diketahui massa.
Ya, diketahui tadi massa sama apa tadi? K ya. Sama apa tadi? Amplitudo ya. Amplitudo tadi berapa ini? 2,5 cm ya. Kemudian kalau M-nya tadi 5 kilo sama ini ya, K-nya 20. Oke. 5 kilo. Terus K-nya tadi 20. Satuannya saya ganti ya. Satuan yang enak itu adalah Newton per meter nih ya. Yang sering dipakai gitu loh ya. Gitu ya. Terus pertanyaan pertama yang A itu ya. Tanya berapa energinya. Nah, energinya berapa gitu ya. Selain tanya energi, dia juga tanya ini. V maksimum. Kecepatan maksimum berapa gitu ya. Itu yang B. Kemudian kalau pertanyaan yang berikutnya, yaitu tanya kecepatan beban saat posisinya 1,5 ya. Jadi ketika X-nya 1,5, V-nya berapa? Jadi gitu. Jadi yang B ini ya. Jadi saat X-nya itu 1,5, V-nya berapa ya, gini ya. Tuh, kemudian kalau yang C tanya apa ini? Kalau yang C tanya energi kinetik dalam potensi saat posisinya 1,5 ya. Jadi EK sama EP-nya ya saat 1,5 itu ya. Jadi EP sama EK-nya ini. Jadi saat X sama dengan 1,5 cm ini maksudnya ya. Ini tanya apa? EP dan EK-nya berapa ya? Energi potensial berapa? Energi kinetik juga berapa gitu ya. Nah ini ya. Nih pertanyaannya soal yang pertama itu ini ya. Oke. Tadi sudah saya singgung untuk menjawab E ya. Kita gunakan rumus ini aja bahwa energi getaran itu adalah setengah K kalikan amplitudo kuadrat ya. Ya gini aja. K-nya kan 20 ya. Nah yang jadi masalah satuannya ya. Satuannya kita rubah. Jadi kita rubah ke meter gitu kan satuannya ya. Jadi senti ke meter berarti kita buat ini aja. 2,5 10 min 2 meter ya. Sehingga nanti ini kita kuadratkan ya. Jadi nanti ini 25 nah, min 2 kuadrat gitu ya. Sehingga nanti ini jadinya ini 10 ya. 10 ya. Terus 2,5 kuadrat itu adalah sekitar ini ya. 6,25. Ya, ini nanti 10 pangkat minus 4 gitu ya. Sehingga nanti ini sama dengan berapa nih? 6,25 kali 10. Ini satuannya joule ya. Joule. Karena min 3 nanti bisa kita ganti. Min 3 itu kan sama dengan mili ya. Nanti sama nanti. 6,25 milijoule. Ini ya. Ini adalah energi total. Gitu. Kemudian selain itu, yang kedua tanya Vmax ya, kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum kita cari pakai rumus ini. V maksimum itu sama dengan omega dikalikan A, gini ya. Nah, omega itu apa? Omega itu sama dengan akar, ini, ada error ini ya, bentar, ada error ini. Ini dulu ya.
keluar dulu aja deh. Masuk lagi ya. Ya, jadi ini kita oke ya. Jadi ini nanti sama dengan akar K per M. Yang ini nanti. Akar K per M kalikan A gitu ya. K-nya tadi berapa? 20 ya. M-nya itu 5 ya. Nah, ini nanti. Terus kalikan dengan A. A-nya ini ya 2,5 kali 10 min 2 ya. Ya, jadi ini kali. Ya, saya tulis ulang tadi ya. Saya tulis ulang tadi. Jadi M-nya. Ini kelihatan ya? Apa itu? Kelihatan, Pak. Whiteboard-nya kelihatan ya? Kelihatan. Ya, oke. 20 tadi apa? Newton per meter ya. Terus tadi amplitudenya adalah 2,5 cm ya. Atau berapa? 2,5. Ya, tadi yang A sudah kejawab ya. Sekarang yang B itu kan tanya ini ya. Yang B kan tadi tanyaannya itu kalau apa? Kalau S-nya 1,5 cm, berapa V-nya gitu ya. Terus sama yang C tadi tanyanya itu kalau S-nya 1,5 cm, ada 2 pertanyaan ini ya. Yaitu tanya EP sama EK tadi ya, yang tadi keputus tadi ya. Oke, jadi ini. Jadi nanti untuk yang pertanyaan B, nanti saya ada rumusnya sebetulnya sih. Rumusnya itu ini, jadi V itu sama dengan omega ya, akar ini nanti A kuadrat dikurangi X kuadrat. Rumus ini dari mana? Ya rumus ini dari kaitan antara apa? Simpangan sama kecepatan ya. Kan simpangan itu apa? Kecepatan itu kan turunan dari simpangan ya. Kalau simpangannya pakai cos, maka nanti kecepatannya kan turunan dari cos kan sin gitu ya. Sementara antara cos dan sin itu kan terdapat hubungan itu ya bahwa apa? Cos kuadrat ditambah sin kuadrat kan sama dengan 1. Jadi dari rumus itu nanti akan muncul hubungan seperti ini bahwa P itu sama dengan omega akar A kuadrat kurangi X kuadrat ya. Nah, terus omega itu apa ya tadi ya? Omega itu sama dengan akar, ini nanti akar apa? K per M, gitu ya. K per M, lalu A-nya, tapi ini pakai satuannya meter ya. Meter. Tapi kalau pakai senti juga enggak apa-apa. Tapi nanti kecepatannya nanti satuannya juga senti. Jadi nanti kecepatannya satuannya adalah sentimeter per detik. Katakanlah ya, biar nanti enggak terlalu banyak ngubah ya. Jadi anggap aja pakai senti. Jadi A pakai senti, X juga pakai senti ya. Jadi nanti yang perlu diubah itu hanya masalah satuan dari kecepatannya. Oke ya. Dalam satuan senti. Jadi nanti ini berapa? 2,5 kuadrat dikurangi 1,5 kuadrat ya. Sehingga nanti ini 20 dibagi 5 ya. Terus ini, lah ini, berapa ini? 2,5 kuadrat itu berapa? 6,25 ya. Kalau 1,5 kuadrat itu berapa ya? 2,25, Pak. Ya, 2,25 ya, oke ya. Nah, nanti gini ya, gini. Nanti ini kan akar 4 ya. Akar 4 kan 2 ya, langsung aja ya. Akar 4 kan 2. Terus ini berapa ini? 6,25 dikurangi akar 4 juga ya? Benar ya?
Ya, ini kan 6, ya 6 kurangi 2, 4 ya. Jadi nanti berapa ini? 2 kali 2 ya, jadi berapa ini? 2 kali 2 berarti 4 ya. 4, tapi jangan lupa satuannya. Satuannya adalah cm per detik. Ini ya, 4 cm per detik itu. Terus kemudian kalau yang C tanya apa? EP ya. Nah, kalau EP, ada yang masuk lagi ya. Kalau EP sama dengan setengah K E kuadrat gitu kan ya. Setengah K E kuadrat. Lah K-nya berapa? 20 kan ya. Lah X-nya harus pakai satuan meter. Nggak boleh pakai satuan senti ya. Ya, soalnya kan nanti energinya dalam joule. Jadi harus pakai meter. Berarti harus pakai ini berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. Jadi nanti ini. Jadi nanti ini jadi ini nanti. 2,5 10 min 2 kuadrat ya. Berarti nanti ini berapa? 10 2,5 kuadrat ini berapa? 6,25 ya. 6,25 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Oh maaf, X-nya berapa? 1,5 ya, maaf. Maaf, saya ralat. X-nya adalah 1, maaf ya. Ternyata ini salah ya. Jadi bukan 1,5, tapi apa ini 1,5 ya. Oke, jadi ini harusnya berapa ini? 1,5 10 min 2 kuadrat ya. Jadi ini 10. 1,5 kuadrat kan 2,25 ya. 10 minus 4. Jadi nanti berapa? 2,25 10 minus 3. Ini satuannya joule ya. Atau kalau min 3 itu kan mili. Jadi nanti ini 2,25 milijoule. Ini ya. Ini adalah energi potensialnya. Jadi energi potensialnya adalah 2,25 milijoule. Kemudian kalau tanya energi kinetiknya, ya nanti tinggal ini pakai rumus setengah mv kuadrat. Jadi setengah kali ini kan, m-nya kan 5, v-nya pakai ini tadi ya. Ini kan setengah mv kuadrat gitu ya. Jadi itu jadi setengah kali 5 kali ini ya. Atau langsung saya tulis di sini aja ya. Agak ke sini ya, nanti cukup ya. Jadi kalau tanya EK, nih setengah M V kuadrat sama dengan setengah M-nya 5 ya. Nah, hati-hati dengan V-nya. V-nya nggak boleh pakai satuan cm per detik. Harus pakai satuan meter per detik. Kenapa? Karena pakai joule ini ya. Jadi kita rubah dulu. 4 cm per detik kalau dijadikan meter per detik, jadi ini nanti kan ya, berapa ini? Nanti 4 kali 10 min 2 ya. Nah, ini dikuadratkan gitu ya. Ya kan 4 10 min 2 gitu ya. Sehingga nanti ini sama dengan, saya tulis di sini aja ya, cukup mudah-mudahan ya. Jadi nanti sama dengan 5/2 kali 4 kuadrat 16 ya. 16 10 min 4. Nah ini ya. Ya, 16 dibagi 2 8 ya. 8 kali 5 40 ya. Jadi 40 10 min 4 atau nanti ini 4 kali 10 min 3 joule ya. Atau 40 milijoule gitu ya nanti ini ya. Ya, jadi 40 milijoule ini sama dengan itu nanti. Oh, enggak bisa ya, nanti rata ini kan, biar cukup ya. Ya, pokoknya ini sama dengan joule atau berapa? 4 milijoule ya. Ya ini 4 milijoule lah gitu ya.
Itu. Ya itu adalah soal yang pertama tadi ya. Terus kemudian saya coba carikan soal yang lain ya, yang berkaitan dengan, bentar ini dulu. Ya, yang lainnya, soal yang lainnya. Nah, misalkan ini ya, coba ini saya keluar dulu dari apa? Ini masuk ke sini dulu. Ini ya, misalkan ini nomor berikutnya tentang gelombang ini ya, gelombang stasioner. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada tali adalah ini ya. Jadi ini kan persamaan gelombang pada tali ya, dengan X dan Y dalam sentimeter ya, dan T dalam D. Tentukan panjang gelombang apa? Jadi tanya panjang gelombangnya berapa? Yang pertama ya. Yang kedua cepat rambatnya berapa? Terus yang berikutnya adalah arah rambatnya ya. Terus kemudian apa? Simpangan dan apa? Simpangan pada X 3,5 cm dan T sama dengan 0,26 detik. Terus yang terakhir kecepatan maksimum ya. Jadi itu. Jadi ini kok tadi kan tentang getaran. Sekarang tentang gelombang ya. Jadi nanti ada variabel X, variabel ruang, sama variabel waktu, variabel T. Yang pertama tentang panjang gelombang ya. Panjang gelombang ini kaitannya dengan X ya, dengan posisi karena panjang ya. Kalau yang berkaitan dengan waktu itu frekuensi. Ya, frekuensi atau periode gitu ya. Jadi gitu. Jadi kan kalau kalian lihat kan di sini ya, Y sama dengan 6 sin 0,02 pi X plus 4 pi T. Berarti yang berkaitan dengan X ya, ini adalah K ini ya. Yang berkaitan dengan X ini adalah K. Kemudian yang berkaitan dengan T ini adalah omega. Ya, berkaitan dengan T ini omega. Jadi nanti ini K-nya 0,02 pi gitu ya. Terus omeganya adalah 4 pi. Nah, K itu sama dengan apa? K kaitannya dengan panjang gelombang. Jadi K itu nanti sama dengan 2 pi per lambda. Nah, itu K ya. K itu 2. Sementara kalau omega itu nanti kaitannya dengan periode. Ya, jadi kalau K itu 2 pi per lambda, maka nanti omega itu 2 pi per T. T-nya periode gitu ya. K-nya periode. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah cepat rambat gelombang. Kalau cepat rambat gelombang lah, kecepatan itu kan berarti jarak bagi waktu ya. Jaraknya kan panjang gelombang, gitu kan. Sementara waktunya kan periode. Jadi sebetulnya V itu lambda per T ya. Nah, lambda per T itu sama dengan ini ya. Sama dengan nanti ini omega ya. Omega dibagi dengan K itu ya. Ya gitu nanti ya. Jadi nanti itu. Jadi kalau tanya cepat rambat itu ya tinggal ini aja. Omega dibagi K gitu ya. Omeganya kan 4 pi ya. Omeganya 4 pi, K-nya ya ini 0,02 pi. Jadi kalau gitu berarti apa? 4 pi dibagi 0,02 pi gitu ya. Atau satu saja ya biar nggak bingung ya. Oke, satu saja deh. Kalau ngomong kan bingung ya. Oke, jadi gini. Gini ya. Jadi adalah apa itu? Persamaan gelombangnya ya. Y, fungsi posisi dan fungsi waktu ya. Apa tadi? 6 gitu ya. 6 sin tadi ya. Ya, 6 sin 0,02 pi. 4 pi T.
plus berapa tadi? 0,02 pi X plus 4 pi T ya. 6 pi T. Nah, gini ya. Berarti 6 ini amplitudo ya. Berarti 6 ini adalah menyatakan amplitudo. Kemudian kalau ini apa ini? 0,02 pi ini menyatakan tadi apa? K ya. K. Sementara yang ini nih menyatakan omega kan itu ya. Omega itu sama dengan 2 pi dibagi periode ya. Kalau K itu tadi apa? 2 pi per lambda gitu ya. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya tanya cepat rambat gelombang ya. Sebentar, pertanyaannya apa aja ya? Tak list aja deh ya. Pertama, tanya cepat rambat. Tadi A sudah saya jawab ya. A sudah panjang gelombang. B cepat rambat. Arah rambat. Kemudian lalu simpangan ya. Oke lah. Cepat rambat dulu ya. Oke, jadi kalau tanya cepat rambat gelombang, tanyaan B tadi ya. Pertanyaan B kan tanya ini. V berapa gitu ya. Tadi saya jawab V itu ya sama dengan ini kan. Lambda dibagi T gitu ya. Gitu kan. Nah, lambda kalau kalian lihat di sini kan K sama dengan 2 pi per lambda. Berarti kalau gitu lambda kan berarti sama dengan apa? Kan sama dengan 2 pi dibagi K gitu ya. Sementara kalau omega 2 pi per T, berarti kalau gitu apa? T kan berarti ini kan berarti kalau kan berarti sama dengan ini nanti ya. 2 pi dibagi omega kan. Sehingga nanti 2 pi-nya coret kan ya, 2 pi coret nanti sehingga nanti hasilnya karena seperka dibagi seper omega ya tinggal kita balik aja. Jadi nanti sama dengan apa? Omega per K kan itu aja ya. Ya, tinggal kita lihat aja. Omega per K berarti berapa? Omeganya itu 6 pi ya. Omeganya 6 pi. K-nya berapa? 0,02 pi. Pi-nya coret ya. Berarti sama dengan 6 dibagi 0,02 ya. Tadi sama artinya dengan kalikan 100 ya. Sama aja dengan 600 dibagi 2 ya. Kan 6 dibagi 0,02 kan sama dengan aja 600 dibagi 2. Berarti sama dengan berapa? 300 ya. 300. Satuannya apa tadi ya? Tadi amplitudenya pakai satuan apa tadi ya? Bentar. Satuannya pakai senti. Oh ya, X dan Y dalam senti ya. Oke, pakai satuan senti berarti ya. Lagi pakai satuan senti. Jadi ini satuannya senti ya. Sentimeter per detik, 300 cm per detik ya. Itu pertanyaan B. Kemudian kalau yang C itu tanya arah rambat gelombangnya kemana? Nah, itu tinggal kita lihat dari ini, dari nilai K-nya. Jadi coba kita lihat aja ya. Kalau masalah arah rambat gelombang itu gini. Jadi kalau masalah C arah rambat ya. Bentar, kita lihat dulu. Arah rambat, oke. Kalau pertanyaan masalah arah rambat gelombang ya. Pertanyaan C ya, arah rambat gelombang. Itu teorinya gini. Ya, teorinya itu gini. Jadi kalau misalkan ini ya, samaan gelombangnya gini. Y, X, T ya. Katakanlah pakai sin ya. Sin omega T min KX. Ya, ini berarti arah gelombang ke kanan ya. Jadi kalau seperti ini berarti gelombangnya ke kanan. Kanan. Tapi kalau sebaliknya, misalkan gini ya. Y, X, T, asin
omega T plus KX. Nah, ini berarti arah gelombangnya adalah ke kiri. Tahu dari mana? Dilihat dari K-nya ini ya. K. Jadi kalian lihat dari K. Jadi kalau di sini kan K-nya negatif ini. Ini loh. Ini kan K-nya negatif. Kalau yang ini K-nya itu apa? K-nya positif gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau K-nya negatif berarti ke kanan. Tapi kalau K-nya positif berarti ke kiri. Jadi lihat dari ini loh. Nah, coba kalian lihat ini. K-nya berapa? K-nya kan ini ya. Di sini kan kalian lihat K-nya berapa ini? K-nya adalah positif 0,02 pi. Berarti kalau positif berarti kan ini positif kan ini. Lihat K-nya ya, bukan omega loh ya, K. Karena arah rampat berkaitan dengan K, bukan omega ya. Kalau omega kan waktu. Jadi berkaitan dengan ini. Jadi kalian lihat, dia nilai K-nya plus apa min? Kalau nilai K-nya seperti ini kan plus ya. Kalau plus berarti kan ini. Berarti kalau seperti ini, dia gelombangnya merambat ke kiri. Gitu ya. Nah, itu teorinya gitu ya. Nah, ini kan arah rambat gelombang ke kiri ya. Nah, itu. Jadi teorinya gitu. Terus kemudian kalau yang C tanya apa itu? Simpangan pada saat, oh ya. Jadi kalau 3,5 sama 0,26 bagaimana? Ya kita masukkan aja ke angkanya ya. 3,5 sama 0,26, oke. Senti ya. 3,5 sama 0,26 senti. Ya, jadi kalau itu, jadi 3,5 sama 0,26. Jadi kalau pertanyaan yang D itu ya. Jadi kalau X-nya itu berapa? X-nya 3,5, T-nya 0,26, 3,5 cm, dan X-nya itu 0,26 sekon ya. Dia tanya simpangan berapa gitu ya. Ya, tanya simpangannya berapa. Jadi tanya Y-nya ini, Y-nya simpan dari gelombangnya berapa ya. Ya tinggal kita masukkan aja ke persamaannya itu. Kan 6 itu ya, 6 sin 0,02 pi kalikan X. Tadi pakai senti ya. Oke, pakai senti. Jadi nanti ini 3,5 gitu kan, plus 6 pi ya, 6 pi kalikan T-nya. T-nya berapa itu? 0,26. Nah ini. Ya, sehingga nanti ini hasilnya adalah, masukkan sini. 6 sin ya. Ini 0,02 kalikan 3,5 ya. Lah, sebetulnya ini pi ini kan dalam radian ya. Kalau mau ngitung satuannya dalam derajat ya boleh. Pi-nya nanti bisa diganti 180. Jadi misalkan settingan di kalkulator kita pakai derajat. Jadi nanti pi-nya kalian ganti dengan 180 derajat. Sehingga nanti ngitungnya jadi gini nanti. Kalau pakai derajat ya, diganti 0,02 kalikan berapa? 3,5 dulu ya. Kalian kalikan berapa ini? 180 derajat, terus ditambah ini nanti ini. Kalau pakai derajat juga gitu nanti, 6 kali berapa ini? Ini juga kalikan 180 derajat gini ya, nanti gini ya. Ini saya pakai derajat ya. Saya ulang lagi, ini saya menggunakan derajat gitu ya. Sehingga nanti ini 6 sin. Ya, katakanlah ini 0,02 kalikan 180, berarti kan sama dengan ini. 0,2 kali 18 ya. Kali 18 ya, jadi berapa itu? 0,2 kali 18 atau 2 kali 1,8 tadi kan 3,6 ya. Jadi nanti ini
3,6 kali, ini derajat ya, pakai satuan derajat ya. Terus yang berikutnya ini, seperti ini ya, 0,26 kali 180, berapa itu? Coba sih saya hitungkan ya, 0,26 kali 180 ya. Berapa? 6 kali 0,26 ya, kalikan 180 ya. 6 kali 0,2, ini 280,8 ya. Ya, 280,8 nanti ini hasilnya ya. 280,8. 280,8 ya. Nah, gini ya. Terus nanti tambahkan dengan itu ya. Ini sudah dalam satuan derajat ya. Coba saya hitungkan ya. Coba saya hitungkan itu berapa itu. Nanti berapa itu? 3,6 ya. Kalikan berapa? 7,5. Itu 27 derajat ya. 27 derajat ditambah berapa itu? 280,8 ya. Ya, itu berapa? 307,8 derajat. Terus gunakan ini sin ya. Sinusnya sekitar berapa itu? Sinus tadi itu ya. Sinusnya tadi itu sinus 307,8 ya. Jadi itu berapa itu? Sin. Ya, itu kan. Itu sama dengan minus ya. Minus 0,79 lalu kalikan 6 ya. Kalikan 6. Nanti dapatnya sekitar ini, minus 4,7 ya. Minus jadi nanti hasilnya ya. Jadi kalau saya uraikan nggak cukup ini ya. Pokoknya ginilah. 6. Ini, minus berapa gitu ya. Ya, berapa berarti? Sinus berapa berarti ya? Ya, apa? Sin berapa? Jadi minus 0,79 tadi ya. Minus berapa tadi? 0,79 tadi ya. Minus 0,9 lah gitu ya. Nanti ini jadi minus ini berapa? 6 kali itu tadi ya. 6 kali 0,79 tadi ya. Nah itu. Ya, minus 4,74 ya. Senti ya, pakai satuan senti ya. Minus 4,74 pakai satuan senti ini ya. Dalam satuan sentimeter gitu ya. Oke. Nah itu yang D. Terus kemudian kalau yang pertanyaan yang E, kecepatan maksimum. Ya. Kecepatan maksimumnya itu berapa? Ya ini, kalau kecepatan maksimum kan tinggal ini aja. Tinggal omega kita kalikan dengan amplitudo. Ya. Kecepatan maksimum adalah omega dikalikan amplitudo. Coba kita lihat di sini ya, omeganya berapa? Omeganya kan ini ya. Omeganya kan ini. Ya, 6 pi ya. Lah, amplitudonya kan 6. Ya. Jadi kecepatan maksimum tinggal itu aja. Kan kaitannya dengan waktu kan kecepatan itu ya. Jadi omega dikalikan dengan A. Gitu ya. Jadi nanti 6 pi dikalikan 6 ya.
berapa? 6 pi dikalikan 6, berarti 36 pi ya. 36 pi itu berarti. Nah itu ya. Jadi itu cara menghitungnya. Mana dia? Itu ya. Nah, terus sudah ya. Nah, terus soal berikutnya ya. Mungkin yang perlu saya bahas itu di bab tentang selanjutnya aja ya, di slide berikutnya itu ya. Di slide berikutnya aja. Ntar saya stop dulu. Saya buka ini. Slide berikutnya. Ini saya tutup dulu ya. Nah, ini tentang ini ya. Ya ini ya. Ini kan tentang yang kemarin, tentang apa ini? Pantulan ya. Pantulan dan gelombang bunyi ini. Pantulan, transmisi, dan gelombang bunyi ini. Bentar, kita nggak bisa ini. Kemarin ada beberapa yang belum saya bahas ya. Yang saya karena waktu nggak cukup. Kalau nggak salah. Ini soal yang ini. Bentar ini ya. Nah, katakanlah misalkan ini ya. Yang kemarin belum sempat saya bahas semuanya ini ya. Misalkan yang berapa? Ini nomor 3 ya. Kayaknya 3 belum juga ya. Yang kemarin ya, kemarin. Misalkan ini ya. Tentukan taraf intensitas ya. Taraf intensitas dari gelombang bunyi yang mempunyai intensitas 4 mikrowatt per meter persegi. Jadi gini ya. Jadi kalau soal yang nomor 3 ini, soal nomor 3 ini ya, bentar ini saya. Soal nomor 3 ini, itu gini. Ya, soal nomor 3 ini kan diketahui ini, I-nya ya. I-nya itu tadi berapa tadi? I-nya sama dengan 4 mikrowatt per meter persegi ya. 4 mikrowatt per meter persegi ya. 4 mikrowatt per meter persegi ya. Atau ini sama dengan ini, 4 mikro kan 10 minus 6 ya. Nah, gitu ya. Ini. Terus ditanyakan apa? Taraf intensitasnya ya. Taraf intensitasnya berapa? Rumusnya adalah taraf intensitas itu sama dengan ini kan 10 log ini nanti ya. I dibagi I0 gitu ya. Rumus taraf intensitas itu ya. Jadi seperti yang ini ya, coba ini lihat di sini nih. Rumus untuk taraf intensitas itu adalah ini kan. Ini kan ya, mana tadi ya? Ini ya. Ya, 10 log I per I0 ya. I0 itu intensitas ambang ya. Jadi I0 itu intensitas ambang. Intensitas ambang itu satu saja deh. I0 itu adalah intensitas ambang. Maksudnya apa? Intensitas terkecil yang masih bisa didengar oleh manusia ya. Intensitas ambang. Yaitu intensitas terkecil yang masih bisa didengar oleh manusia ya. Kalau lebih kecil dari itu enggak bisa ya. Terus ambang itu besarnya itu sama dengan berapa? 10 min 12 ini
watt per meter persegi. Ini terkecil ya, yang masih bisa didengar oleh manusia. Sehingga kalau 410-6 ya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi kalau gitu berarti TI-nya ini 10 log, ya I-nya tadi berapa? 410-6, tinggal kita bagi dengan ini. 10-12 ya. Sehingga nanti sama dengan 10 log, ini 10-6, 10-12, jadi 10 pangkat 6 ya. Kan gitu ya. Gitu kan. Terus nanti kita gunakan sifat logaritma ya. Log A kali B ya, ini nanti itu sama artinya dengan pakai sifat logaritma ya. Jadi nanti sama dengan ini nanti. Log 4 ditambah, ini nanti gini. Sifat log ini ya. Log 10 pangkat 6. Nah ini sifat logaritma ya. Jadi logaritma A kali B itu sama dengan logaritma A ditambah logaritma B gitu ya. Nah itu sehingga nanti ini sama dengan 10 ya. Log 4. Nah log 10 pangkat 6 kan 6 ya. Nah, 6 itu ya. Gitu nanti 6. Nanti. Nah berapa log 4? Ya kita cari pakai kalkulator ya. Log 4 itu berapa? Coba saya carikan di kalkulator. Log. Nah ini log. Bentar, tak bersihkan dulu ya. Jadi log 4. Ya. Log 4 itu sekitar 0,6 ya. Log 4 itu 0,6. Ya, sebentar ya, Pak. Log 4 itu 0,6 lah, kita bulatkan aja ya. 0,6. Jadi nanti ini 10, 0,6 ya. 0,6 ditambah 6. Nah gitu, jadi berapa nanti? Ya sama dengan ini, 10 kali 6,6 ya. Berarti sama dengan ini nanti, sama dengan 66 desibel ya. Jadi ini, jadi taraf intensitasnya adalah 66 desibel ya. Itu kalau intensitasnya 4 miliwatt per meter persegi ya, 66 desibel. Taraf intensitasnya. Oke, itu ya. Terus soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini. Bentar. Soal berikutnya itu ini. Nah, kembali ke ini tadi ya. Tadi ini sudah. Ini sudah ya, ini sudah. Ini sudah. Nomor 4 juga sudah pernah saya bahas ya. Itu saya bahas mungkin yang nih, mungkin nomor 5 dulu ya, nomor 5 ya, oke lah. Nomor 5. Suatu sumber bunyi memancarkan energi ke segala arah. Kalau ke segala arah berarti kan nanti permukaannya membentuk sebuah permukaan bola karena segala arah ya, dalam 3 dimensi. Jika jarak sumber bunyi terhadap pendengar dibuat lebih jauh 4 kali ya. Jadi kalau 4 kali lebih jauh ya, itu nanti taraf intensitasnya menjadi berapa kalinya? Tentunya akan turun ya. Jadi jaraknya dibuat 4 kali lipat ya. Ya, jadi 4 kali lipat lebih jauh. Oke. Itu ya soalnya ya. Jadi kalau saya gambarkan itu gini. Waduh. Nah ini ya. Jadi ini. Jadi katakanlah R1-nya itu R gitu ya. R2-nya kan 4 kali lipat ya. 4R misalkan itu yang 4 kali lipat ya. Nanti tanyanya tuh TI-nya menjadi berkurangnya menjadi berapa kali ya? Berkurang menjadi berapa ya? Jadi berkurangnya, jadi pertanyaannya itu ini, jadi tanyanya ini nanti ini. Delta TI-nya berapa itu ya? Turun menjadi berapa?
Jadi delta TI. Nah, keturunannya. Jadi tentunya yang jarak pertama kan lebih kuat ya. Jadi nanti gini. TI1 dikurangi TI2 kan. Kan semakin jauh jaraknya semakin lemah gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaannya itu ini. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, gini ya. Oke ya, gitu ya. Jadi nanti rumusannya gini. TI1 kalian tahu TI1 kan rumusnya tadi ya, pakai rumus tadi ya. 10 logaritma tadi ya. Apa ini? Ya nanti gini, I1 dibagi I0. Nanti gini juga gitu. 10 logaritma I2 dibagi I0 gitu kan? Ya. Lalu nanti nah ini kan pengurangan. Jadi nanti saya bisa jadikan ini nih. Kan kalau dikurangi ya, ini kan nanti gini ya. 10. Kalau log apa? Log A dikurangi log B kan sama dengan log A per ya. Nanti jadi per nanti ya. Jadi nanti gini nanti. Nanti gini nanti. I1 per I0 kan dibagi nanti. Nah, nanti gini. Nah, nanti gini. I2 dibagi I0 nanti jadi gini ya. Lah, I0-nya kan kecoret nanti. Bisa saya coret sehingga nanti ini jadinya ini nanti 10 logaritma itu nanti gini. I1 dibagi I2 gini ya. Nah, karena tadi merambat ke segala arah jadi nanti membentuk ini permukaan gelombangnya membentuk permukaan bola. Permukaan bola. Jadi nanti saya tulis di sini nanti ya. Jadi nanti ini delta TI ini nanti 10 log ya. I1 berarti nanti sama dengan ini nih. P dibagi permukaan bola. Permukaan bola berarti kan 4pi R kuadrat ya. 4pi R1 kuadrat gitu. Dibagi sama. Jadi daya gelombang dibagi permukaan gelombang, permukaan bola. Jadi 4pi R2 kuadrat gitu kan ya. Lalu nanti kan semuanya nanti saling coret ya. Nanti yang tersisa tinggal, ini kan seper ya. Seper jadi nanti tinggal dibalik. Jadi nanti ini sama dengan ini nanti ini. 10 lo kan seper. Jadi nanti gini nanti. R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Nanti gini. Gitu ya. Hingga nanti ini sama dengan 10 log. Lah R2 berapa? R2 kan 4R ya. Jadi nanti gini. 4R. Lah R1 itu kan R ya. R kuadrat gitu kan. Ya, nanti kan R-nya coret gitu ya nanti. R-nya coret kan ya. R-nya coret ini loh ya. Nanti R-nya akan coret. Jadi nanti di sini sama dengan ini nanti. 10 log apa ini? 4 kuadrat ya. Nah ini. 10 log 4 kuadrat. Ya. Ya, jadi ini 10 log 4 kuadrat nanti ini. Berarti nanti sama dengan berapa? 10 log 16 gitu ya. Ya, log 16 itu berapa? Ya, itu pakai kalkulator ya. Log 16 itu berapa? Tak hitungkan ya pakai kalkulator ya. Log 16 itu adalah berapa? 1,2. Ya, 1,2 benar sekali. Berarti 1,2 kali 10 jadi berapa? 12, Pak. 12 ya. 12 apa? Desibel ya. Jadi turun 12 desibel. Ya, jadi ketika kita menjauhi sumber bunyi sebesar 4 kali jarak semula, turunnya taraf intensitas hanya 12 desibel ya. Padahal itu jaraknya 4 kali lipat. Jadi misalkan tadi jaraknya misalkan dari sumber bunyi misalkan 10 meter ya, sekarang menjadi 40 meter itu turunnya cuma 12 desibel gitu ya. Nah itu yang soal yang itu ya, yang terus kemudian kita lihat lagi. Nanti ini keluar ini.
Nah ini. Kayaknya nomor 6 sudah pernah saya bahas ya. Saya bahas, jadi 5 sudah. Oh, yang sudah nomor 4 ya. Mungkin nomor 6 ya. Kayak ini sudah pernah saya bahas ya. Mungkin nomor 6 ini ya. Nomor 6 yang belum ya. Oke. Lanjutkan nih. Ini nomor terakhir barangkali ya. Sepertinya nomor terakhir ini. Nomor terakhir untuk yang kita bahas hari ini. Jadi ini sebetulnya nomor 6 ini agak mirip dengan nomor 5 sebetulnya ya. Kan hanya masalah jarak aja nih, pengaruh jarak kan ya. Kalau tadi nomor 5 kan jaraknya 4 kali lipat. Kalau ini 10 kali ya, 10 kali ya. Dari 2 meter menjadi 20 meter. Jadi gini, pada jarak 2 meter sumber ledakan mempunyai taraf intensitas 90 dB. Berapa taraf intensitas ledakan pada jarak 20 meter. Jadi kalau jaraknya 10 kali lipat ya. Ya, jadi tentunya turun gitu ya. Kalau 2 meter 90 dB, kalau 20 meter menjadi berapa dB? Ya sebenarnya hampir mirip dengan soal nomor 5 tadi ya. Ya, jadi nanti kita gunakan cara seperti soal nomor 5 tadi ya. Cuma kalau nomor 5 kan 4 kali lipat, ini 10 kali lipat ya. Dari 2 menjadi 20 meter ya. Jadi nanti gini cara ngerjakannya ya. Sebentar ya. Jadi soal nomor terakhir itu mirip, jadi gini, soalnya itu gini tadi ya. Jadi kalau jaraknya, ya, kalau R1-nya itu 2 meter, itu ya, TI-nya itu, TI1 ya, itu 90 desibel. Nah, pertanyaannya itu ini, kalau dia dibuat 10 kali lipat, gini ya, TI-nya menjadi berapa? Nah, soalnya gini tadi ya. Ya, ini kan mirip kayak tadi. Mirip kayak tadi itu ya. Jadi nanti ngerjakannya ya hampir-hampir mirip. Jadi nanti saya pakai cara gini lah, bahwa apa, TI 2 dikurangi ini nanti ya, pakai cara tadi ya. TI1 gitu kan. Nanti kan ini kan 10 log ini ya, kayak tadi ya. I2 per I0 ya. Kurangi nanti ini kan 10 log I1 per I0 ya. Di persis kayak tadi ini. Ya, jadi nanti tinggal kita bagi aja nanti ini ya, bahwa apa kalau gitu berarti apa? I2 per I0 per ini aja ya, I1 per I0 ya. Nanti kan bisa coret ini nanti ya. Jadi nanti ini sama dengan ini nanti ini. 10 log I2 per I1 gitu ya. Terus tadi kan karena dia dari sumber bunyi yang sama ya, maka nanti ini saya bisa tulis nanti 10 log, lah I2 kan ke segala arah, jadi nanti gini. P dibagi rupa bola ya. Kuadrat, nanti juga sama ini. Nah, kayak tadi ya, persis cara-caranya kan ya. Kayak yang nomor 5 tadi. Sehingga nanti ini, nanti gini. Jadi kalau gitu berarti apa? TI2 sama dengan TI1 ditambah ini. 10 log, tinggal kita balik ya. Jadi gini, R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat gitu kan. TI1 kan 90 desibel. 10 log. Lah, R1 itu berapa? 2 meter ya. 2 kuadrat. Ini berapa? 20 kuadrat ya. Jadi nanti ini 90 plus nanti 10 log ya. Ini nanti kan kalau saya coret nanti kan sama artinya dengan ini nanti. Gini kan nanti ya. Jadi 1 per 10 kuadrat gitu ya. 1 kuadrat 10 kuadrat lah gitu ya. Duanya dicoret ya. 10 kuadrat. Ya, sehingga nanti ini sama dengan
90 ditambah 10 log. Berapa? 1/10 kuadrat. Berarti kan sama aja dengan 10 minus 2 ya. Gitu kan, 10 minus 2 ya. Sehingga nanti ini sama dengan 90 ditambah, ini nanti 10 kali minus 2 ya. Minus 2, jadi nanti berapa ini? 90. Jadi nanti sama dengan berapa? 70 desibel gitu ya. Jadi menjadi 70 ya. Jadi kalau 10 kali lipat jauhnya turunnya 20 desibel ya dari 90. Jadi kalau tadi berapa tadi? Kalau 4 kali lipat tadi turun berapa desibel tadi? Lupa tadi. Kalau 4 kali lipat tadi ya. Ya itu 12 kalau tadi nggak salah, 12 desibel ya kalau ini. Ya itu ya. Itu soal yang terakhir ya. Ya, itu tentang apa itu? Materi, contoh-contoh soal tentang apa itu? Getaran, gelombang, sama bunyi ya, gitu ya. Lah mungkin ada pertanyaan? Masih ada sekitar 2 menitan ya. Tadi terganggu masalah aliran listrik tadi ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya? Ada pertanyaan barangkali? Jadi soalnya sudah saya bahas semua ya, soal-soal yang ada di slide itu ya. Ya, dari apa? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ya kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri perkuliahan hari ini. Nanti kita ketemu lagi lusa ya, hari Kamis dengan materi tentang cahaya ya. Jadi sudah ganti bab ya. Jadi berikutnya babnya tentang cahaya ya. Terus nanti yang terakhir tentang apa arus listrik gitu ya. Jadi tinggal 2 bab lagi gitu ya, cahaya sama arus listrik. Udah ya, nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Enggak. Ya kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.